Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahil azim bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim, walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira, wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jamaah Idul Fitri yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Allah yang merupakan cahaya langit dan bumi, Allah yang pada awalnya adalah kanzan mahfiyah, perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu kemudian Ia menciptakan makhluk karena Dia ingin untuk dikenali. Hanya kepadanya kita semua beribadah, hanya kepadanya kita semua beristi'anah, hanya kepadanya kita semua bersandar, hanya kepadanya kita semua berserah diri, hanya kepadanya kita semua bertawakal. Tidak ada satupun kekuatan di atas muka bumi ini dan di bawah kolong langit yang sanggup untuk menolak keburukan, sebagaimana tidak ada satupun kekuatan yang mampu mendatangkan kebaikan kecuali dengan izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala jua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Sirrul Asrar fi Mazharil Anwar wa ma yahtaju ilaihil abrar, satu kitab dalam ilmu tasawuf yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra. Beliau menuturkan 4 riwayat yang berkaitan dengan hal tersebut. Riwayat yang pertama berbunyi, awwalu ma khalaqallahu ruhu nabiyyika. Yang pertama sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ruh nabimu. Riwayat yang kedua berbunyi nur nabimu.
Riwayat yang ketiga berbunyi al-qalam, dan riwayat yang keempat berbunyi al-aql. Dan menurut beliau, keempat istilah itu, ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nur Nabi sallallahu alaihi wasallam, akal dan qalam, menunjukkan satu yang sama, yaitu al-haqiqah al-muhammadiyah. Melaluinya lah kita semua bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan tanpanya kita tidak mungkin bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Idul Fitri yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Selanjutnya selaku khatib, saya berpesan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwalah yang akan bisa menghindarkan diri kita dari keburukan di dunia dan keburukan di akhirat. Keburukan di dunia yaitu berupa terhijabnya hati dari memandang keindahan Allah Subhanahu wa taala, dan keburukan di akhirat yaitu mendapatkan azab, siksa di dalam api neraka. Takwalah yang akan menghindarkan kita dari kedua jenis keburukan itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Setelah 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka hari ini kita telah memasuki hari raya Idul Fitri. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihatnya, dan beridul fitrilah kalian karena melihatnya. Siapa atau apa yang dimaksud dalam hadis tadi dengan kata gantinya karena melihatnya? Kalau menurut para ulama syariat, yang dimaksud adalah hilal atau bulan. Maka berpuasalah ketika melihat hilal Ramadan, dan beridul fitrilah ketika melihat hilal Syawal. Dan tadi malam hilal Syawal telah terlihat, sehingga hari ini kita beridul fitri. Itu menurut para ulama syariat. Tapi kalau menurut para ulama hakikat, kata gantinya di dalam hadis tadi yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka makna hadis itu adalah berpuasalah kalian karena melihat Allah, dan beridul fitrilah kalian karena melihat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berpuasa karena melihat hilal, maka dia akan mendapatkan sawab, mendapatkan pahala. Tapi siapa yang berpuasa karena melihat Allah, maka dia akan mendapatkan kurba, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beridul fitri karena melihat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan kegembiraan dan kebahagiaan. Nabi SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatani." Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan, ada 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan pada saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di hari kemudian di akhirat kelak, tapi di dunia pun kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya Bapak Ibu jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ada di dunia ini, kita sudah pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih dalam wujud ruh, dan kita dikumpulkan di suatu alam yang dinamakan dengan alam lahud. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab yang sama menjelaskan, pada awalnya semua arwah itu ada di alam lahud, dan ruh pada saat itu disebut dengan ar-ruh al-qudsi. Lalu kemudian ruh itu turun ke alam yang lebih rendah yang dinamakan dengan alam jabarut. Pada saat itu ruh kemudian diselimuti
dengan nur yang ada di alam Jabarut, maka ruh pada saat itu dinamakan dengan ruh sultani. Lalu kemudian ruh turun ke alam yang lebih rendah, yaitu alam malakut, diselimuti di alam malakut, maka ruh kemudian dinamakan dengan ruh ruhani, biasa juga disebut dengan ruh ruwani. Lalu kemudian turun ke alam yang paling rendah, alam al-mulk, alam dunia ini. Lalu dimasukkanlah ke dalam tubuh kita. Ruh ini yang kemudian disebut dengan ruh al-jismani. Kita orang Indonesia menyebutnya ruh jasmani. Ketika ruh terikat di dalam tubuh dan merasakan kenyamanan di dalam tubuh, maka ruh kita kemudian lupa akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Adakah di antara Bapak Ibu hadirin sekalian jamaah Idul Fitri yang masih ingat bahwa sejatinya kita pernah mempunyai perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketika itu Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Alastu birabbikum?" Bukankah saya adalah Tuhan kalian? Dan kita semua pada saat itu kemudian menjawab, qalu bala syahidna, bahkan kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Inilah syahadat kita yang pertama, sebelum kita bersyahadat di dalam rahim dan sebelum kita bersyahadat di dunia ini. Maka sejatinya kita telah pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap manusia pasti akan selalu rindu untuk berjumpa kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi penghalang? Yang menjadi penghalang adalah hawa nafsu kita. Maka hawa nafsu ini mesti dididik, dia mesti ditundukkan. Caranya yang pertama yaitu dengan mensucikan hati kita, terutama dari sifat kesombongan, dari sifat takabbur. Di dalam kitab Al-Hikam, satu kitab yang ditulis oleh Al-Arifu Billah Ibnu Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirra, beliau menyampaikan satu kalam hikmah yang berbunyi, idfan wujudaka fi ardil humul fa inna ma nabata mimma lam yudfan lam yutimmu nata'ijuhu. Tanamlah tubuh kalian di dalam tanah ketertutupan, karena sungguh semua yang tumbuh dari apa yang tidak ditanam tidak akan pernah sempurna kematangannya. Maknanya apa? Hendaklah kita membersihkan hati kita dari sifat kesombongan, dari sifat takabur. Karena dosa yang paling susah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dosa yang disebabkan oleh sifat takabur. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, al-kibriya'u ridai wal azamatu izari famay yunasi'uni wahidan minhuma kazzabtuhu finnar. Kebesaran itu, kata Allah, adalah selendangku, keagungan itu adalah sarungku, maka siapa yang ingin menyaingi saya pada salah satu dari keduanya, saya akan mencampakkannya ke dalam api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Melalui ucapan takbir itulah kita tanamkan di dalam hati kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar menyadari sepenuhnya betapa kita ini manusia sangatlah kecil di hadapan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita ini manusia sangat hina di hadapan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita ini manusia sangat terbatas kemampuannya di hadapan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan betapa kita ini manusia penuh dengan kekurangan di hadapan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala adalah melalui zikir. Maka perbanyaklah zikir. Di dalam kitab Zubdatul Asrar, satu kitab yang ditulis oleh salah seorang wali Allah yang berasal dari tanah Makassar, yaitu Al-Arifu Billah Syekh Yusuf Tajul Al-Khalwati. Beliau berpesan bahwa seseorang yang menempuh jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah melazimkan dirinya
membiasakan dirinya untuk berzikir melalui yang pertama zikir lisan, yang kedua yaitu dengan zikir qalbi, dan yang ketiga dengan zikir sir. Zikir lisan yaitu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian zikir qalbi, zikir hati, dengan mengucapkan isim mufrad Allahu, Allahu, Allahu. Dan zikir sir yaitu dengan kalimat huwa, huwa, huwa. Ini yang diajarkan oleh Syekh Yusuf Tajul Al-Khalwati. Namun tentu saja jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, agar zikir itu mempunyai energi yang maksimal, maka idealnya ditalkin oleh seorang mursyid, oleh seorang guru spiritual, oleh seorang arif billah, walinya Allah SWT. Tanpa talkin, maka kekuatan dari zikir tersebut tidak akan sempurna. Jamaah Idul Fitri yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT, dengan menghiasi diri dengan sifat tawadu dan membiasakan diri dengan berzikir, maka insya Allah kita akan bisa musyahadah, menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya Allah telah memberikan begitu banyak potensi kepada kita ini manusia. Kita diberikan kalbu, diberikan hati, kita juga diberikan ruh, dan kita juga diberikan sir. Imam Al-Qushairi di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah fi Ilmi Tasawuf menjelaskan fungsi dari ketiga potensi itu. Menurut beliau, qalbu itu, hati itu fungsinya adalah untuk ma'rifah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ruh fungsinya adalah untuk mahabbah, untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sir fungsinya adalah untuk musyahadah, untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia kita bisa musyahadah, menyaksikan jamal, keindahan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sir kita. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu mir'atul mu'min. Al-mu'min itu adalah cermin bagi al-mu'min. Biasanya hadis ini dijelaskan oleh ulama kita, ulama zahir, bahwa orang yang beriman adalah cermin bagi orang beriman yang lain. Tapi kalau menurut ulama tasawuf maknanya tidak seperti itu. Al-mu'min yang pertama adalah qalbul mu'min, hati orang yang beriman. Sementara al-mu'min yang kedua itu adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu namanya Allah al-mu'min. Maka hati orang yang beriman adalah cermin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala al-mu'min. Insya Allah, sebagaimana jawaban dari Imam Ali karramallahu wajhah ketika beliau ditanya oleh seorang muridnya, hal tara rabbak, apakah engkau melihat Tuhanmu? Maka beliau menjawab, kaifa a'budu ma la arah, bagaimana mungkin saya akan menyembah apa yang saya tidak lihat. Maka beliau kemudian ditanya lagi, wa kaifa tara rabbak, lalu bagaimana caramu melihat Tuhanmu? Beliau menjawab, la tarahul uyun bi musahadatil iyan, walakin tarahul qulub bi haqaiqil iman. Allah itu tidak dilihat melalui mata kepala seperti kita melihat benda-benda yang konkret, tapi Allah itu dilihat melalui mata hati dengan hakikat-hakikat keimanan. Namun jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, ketika seseorang sudah sampai pada puncak perjalanannya, merasakan kebahagiaan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan salah sangka, jangan berhenti sampai di situ saja. Mari kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika diperjalankan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Bayangkan seandainya kita yang mengalami itu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian diperintahkan untuk turun kembali ke muka bumi ini. Mungkin kita akan berkata, tidak usah Tuhan, untuk apa lagi saya turun ke muka bumi, sementara saya sudah mendapatkan, mencapai puncak kebahagiaan berjumpa denganmu. Tapi Nabi tidak. Beliau turun kembali ke muka bumi ini karena sejatinya orang yang telah merasakan kebahagiaan perjumpaan dengan Allah, maka dia akan membagi kebahagiaan itu dengan sesama. Maka setelah merasakan puncak kebahagiaan berjumpa dengan Allah dalam zikir kita, mari kita bagi kebahagiaan itu dengan sesama.
Bagilah kebahagiaan tersebut dengan orang tua kita. Bagilah kebahagiaan itu dengan istri, dengan suami. Bagilah kebahagiaan itu dengan anak-anak kita. Bagilah kebahagiaan itu dengan seluruh keluarga kita. Bagilah kebahagiaan itu dengan tetangga-tetangga. Bagilah kebahagiaan itu dengan seluruh umat Islam. Bagilah kebahagiaan itu dengan seluruh umat manusia, meskipun beda agama. Bahkan bagilah kebahagiaan itu dengan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Imam telah membaca di dalam salat Id tadi, dan itu juga yang paling sering dibaca oleh Nabi, surah Al-A'la. Di salah satu ayatnya Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa zakarasma rabbihi fasalla. Sungguh berbahagialah orang yang telah melakukan tazkiyah, mensucikan dirinya dengan zikir, dengan zakat, dan dengan cara yang lainnya. Setelah itu zakarasma rabbihi, dia berzikir, dia menyebut nama Tuhan dengan lisan dan menghadirkan sifat Allah dalam hatinya. Setelah itu fasalla, lalu ia kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu ia bagi kebahagiaan tersebut dengan sesama manusia. Insyaallah pada khutbah yang kedua sama-sama kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh kaum muslimin, bahkan untuk seluruh umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kebahagiaan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ghafir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa semua orang Islam, laki-laki perempuan. Ampuni dosa semua orang yang beriman, laki-laki perempuan, yang masih hidup di dunia ini ya Allah, terutama yang telah lebih dahulu meninggalkan dunia ini. Sesungguhnya Engkau maha mendengarkan permintaan kami, maha dekat di hati kami, maha mengabulkan doa-doa kami, maha memenuhi segala hajat hidup kebutuhan kami ya Allah. Rabbana ghfir lana wali walidaina wali walidaina wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Tuhan kami, ampuni dosa kami, baik dosa yang lalu ataupun dosa yang akan datang, baik dosa yang kecil ataupun dosa yang besar,
baik dosa yang kami perlihatkan secara terang-terangan maupun dosa yang kami sembunyikan di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, dosa yang kami lakukan dengan sengaja, dosa yang kami lakukan karena kelalaian, bahkan dosa yang hanya Engkau saja yang paling mengetahuinya ya Allah. Ampuni juga dosa kedua orang tua kami, baik orang tua ruhania kami, guru spiritual kami yang telah mengajarkan kami untuk mengenal-Mu ya Allah, maupun orang tua biologis kami. Sayangi ibu bapak kami, muliakan mereka berdua, karena mereka berdua telah sangat menyayangi kami, terutama ketika kami masih kecil. Ampuni ya Allah dosa ibu kami, ibu yang telah mengandung kami selama berbulan-bulan dengan penuh kesusahan dan kepayahan. Ampuni ya Allah dosa ibu kami, ibu yang telah melahirkan kami ke dunia ini dengan bersimbah darah perjuangan antara hidup dan mati. Ampuni dosa ibu kami, ibu yang telah menyusui kami dengan segenap kasih sayang yang dimilikinya. Ampuni ya Allah dosa ibu bapak kami yang telah merawat kami dengan penuh kasih sayang, mengasuh kami dengan sepenuh hati, membesarkan kami, menyuapi kami ketika kami masih kecil, bahkan membersihkan kotoran kami tanpa sedikit pun rasa jijik, mendidik kami dengan cara yang terbaik, mendoakan kami dengan penuh ketulusan sehingga kami bisa seperti sekarang ini ya Allah. Muliakanlah kedua orang tua kami di dunia dan di akhirat. Orang tua kami yang masih hidup saat ini, jaga selalu kesehatannya ya Allah, berikan kepadanya kekuatan lahir batin. Orang tua kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit dan kami tidak sempat, tidak bisa memberikan perawatan yang terbaik, berikan kepadanya kesembuhan ya Allah. Sungguh tidak ada kesembuhan selain kesembuhan yang berasal dari-Mu ya Allah, kesembuhan yang tidak akan menyisakan rasa sakit lagi setelahnya itu. Allahumma rabban nas adhibil ba'as isfi innaka antas syafi la shifaa illa shifa'u shifaan la yugadiru sakaman. Orang tua kami yang telah lebih dahulu meninggalkan dunia ini, tempatkan di tempat yang paling mulia di sisi-Mu ya Allah. Lapangkan kuburnya, maafkan salahnya, curahkan kasih sayang-Mu, beri cahaya di dalamnya. Jadikanlah kuburnya menjadi taman di antara taman-taman surga. Jangan jadikan kuburnya menjadi jurang di antara jurang-jurang api neraka. Sedurhaka apapun kami sebagai anak, kami tidak akan pernah tega melihat orang tua kami tersiksa di hari kemudian kelak ya Allah. Karena itu hindarkan, jauhkan, lindungi, pelihara, selamatkan kedua orang tua kami dari siksa api neraka. Masukkan keduanya ke dalam surga-Mu, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Rabbana hablana min aswajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan, kami jadikan pasangan hidup dan anak keturunan kami menjadi penyejuk mata kami. Kami senantiasa melihat hal-hal yang baik pada istri, pada suami, pada anak, yang mendatangkan perasaan bahagia di dalam hati kami. Rasa bahagia itu membuat air mata kami menetes, dan air mata itu terasa sejuk di pipi kami ya Allah. Himpunlah kami sekeluarga dalam surga-Mu kelak, sebagaimana Engkau telah menghimpun kami dalam kehidupan rumah tangga di dunia ini. Apalah artinya Engkau satukan kami di dunia kalau kemudian Engkau pisahkan, cerai-beraikan kami di hari kemudian kelak ya Allah. Allahumma ansuril muslimin fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Ya Allah, berikanlah nusrah pertolongan kepada semua orang Islam dimanapun mereka berada. Berikanlah pertolongan kepada siapapun yang berjuang di jalan-Mu ya Allah. Secara khusus berikanlah pertolongan kepada orang-orang Islam yang berjihad, yang berjuang di Palestina. Berikanlah kepada mereka kekuatan ya Allah. Tanamkan dalam hati mereka kesabaran. Allahumma barik hadzal masjid wa barik liman ammarahu. Ya Allah, turunkanlah keberkahan di Masjid Haji Fajar Rahmah ini. Berikanlah keberkahan hidup kepada siapapun yang memakmurkan masjid ini, baik secara fisik bangunannya terutama isi jamaahnya. Bangunkanlah kelak istana di dalam surga bagi siapapun yang telah ikut berkontribusi untuk pembangunan dan pemeliharaan masjid ini ya Allah. Secara khusus kepada Bapak Haji Fajar beserta keluarga yang telah membangun masjid ini ya Allah. Bangunkan istana di dalam surga sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
Ya Allah ya Tuhan kami, berikan ketenangan lahir batin, kebahagiaan hidup dunia akhirat bagi siapapun yang gemar salat berjamaah di dalam masjid ini, mengisi masjid ini dengan pengajian, dengan zikir, dengan bacaan Al-Quran dan kegiatan keagamaan ibadah lainnya. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami nikmat dan karunia-Mu untuk memandang wajah-Mu ya Allah. Berikanlah kepada kami kesempatan untuk memandang keindahan sifat-sifat-Mu ya Allah di dunia ini, dan berikanlah kepada kami kenikmatan ya Allah untuk memandang-Mu di hari kemudian kelak, pada hari sebagaimana yang telah Engkau gambarkan di dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nazira, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri dan kepada Tuhannya lah mereka memandang. Allahumma akrina wa akrim masyayikhana warhamna warham masyayikhana wahfaz lana sulahana wa masyayikhana wa ikhwanana wa hadirana wa ghaibana wa muhibbana wa mahbubana ya rabbal alamin. Ya Allah Tuhan kami, muliakan seluruh guru-guru kami, rahmati kami, rahmati seluruh guru-guru kami, jagalah orang-orang yang soleh, jagalah guru-guru kami, jagalah ya Allah saudara-saudara kami, jagalah siapapun yang hadir melaksanakan salat Id pada hari ini dan siapapun yang tidak hadir. Jagalah orang-orang yang mencintai kami, jagalah siapapun yang kami cintai ya Allah. Himpunlah kami semua di dalam surga-Mu kelak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Pada akhirnya saya secara pribadi mengucapkan pada Bapak Ibu jamaah sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.